Selamat sore Bapak-bapak semuanya, sehat ya Bapak-bapak semuanya ya. Ya Bapak-bapak, kita baru saja menyaksikan ini agenda yang luar biasa, ulang tahun ke-44, launching 2 buku. Yang tadi kalau kata Pak Menkop, Pak Dirut mari. Mari Pak Dirut. Silakan Pak Dirut. Iya, boleh Pak Pangkuan Pak. Bapak nggak undang saya waktu promosi kemarin ya Pak? Iya, takut saya tagih komisaris ya Pak? Enggak Pak. Baik, Bapak-bapak di sini sudah ada narasumber ya Bapak Ibu sekalian yang akan siap untuk bisa sharing sedikit berkenaan mengenai buku yang baru saja dibagikan kepada beliau-beliau semua. Beberapa memang sudah membaca sekilas, tetapi beberapa yang lain tentu sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh keynote speech kita terdahulu. Ya ini macam kursi susulan ya. Kepala daerah memang akan dipilih dari DPRD kalau semuanya setuju partai. Baik, kita akan lanjutkan. Saya akan minta komentar terlebih dahulu dari Pak Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Ini 2 buku kan luar biasa ya Pak Dewan. Nah tentu saja ada catatan-catatan tersendiri karena ini kan erat kaitannya dengan tempat Bapak gitu ya Pak. Nah tentu kita ingin tahu komentar dari Pak Waka. Kami persilahkan pada Pak Dewan, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator yang kami hormati, Dr. Adinda kita, Dr. Angga Wira, yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber, Pak Rektor IPB, Pak Rektor IBLAM, Ketua Umum saya, Ketum HIPMI, Bapak Dirut, dan tentunya ada senior saya juga Pak Hotasi, dan teman-teman berbagai undangan termasuk teman-teman HIPMI yang hadir di sini. Pertama kami ucapkan selamat sekali lagi ke adinda saya, Dr. Angga Wira, yang juga baru berulang tahun. Dan terima kasih sudah mengundang kami ke acara ini sebagai narasumber. Jadi waktu Adinda mengundang beberapa hari yang lalu, sebenarnya schedule saya sudah penuh Pak. Tapi pada saat saya melihat topiknya ini mengenai persaingan usaha, langsung saya minta di clear schedule saya. Kenapa? Karena topiknya ini memang sangat relevan dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, karena ini bicaranya mengenai persaingan usaha, kami dari Komisi 6 kebetulan tahun ini akan melanjutkan 2 revisi undang-undang yang dilahirkan pasca reformasi tahun 1999. Yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebetulan untuk Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat, ini kami sebagai Ketua Panja, Panitia Kerja Revisi Undang-Undang KPPU ini. Dan saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian tahapan yang sudah kami lakukan sekarang dalam tahap mendapatkan masukan dari para stakeholders. Ya, jadi kami sudah berkunjung bulan November kemarin ke akademisi, pada waktu itu ke UI dan juga ke UNPAD. Tadi saya sudah sampaikan. Dan ini kami akan lanjutkan lagi. Masa sidang DPR RI hari Selasa depan akan dimulai lagi, dibuka lagi. Dan kami akan lanjutkan untuk muter ke para akademisi dan juga stakeholders. Tentunya kami juga akan melibatkan nanti dunia usaha, karena sangat penting ya Mbak. Termasuk Ketum HIPMI ini kami nanti akan undang untuk memberikan masukan, Kadin juga, dan berbagai asosiasi himpunan dunia usaha untuk memberikan masukan terhadap draft RUU ini. Ya, kami ingin RUU ini menjadi RUU yang berkualitas, ya, berkualitas
dan juga tentunya tujuannya adalah ingin memperbaiki tingkat persaingan usaha di Indonesia supaya lebih sehat lagi. Tentunya dari segi waktunya saja sudah 26 tahun tidak direvisi, ini sudah ketinggalan jauh ya dengan perkembangan yang ada di dunia usaha. Apalagi sekarang dunia usaha juga kemajuan teknologi, dunia digital, pasar digital itu merupakan juga perkembangan yang luar biasa yang harus diperhatikan juga dari undang-undang ini. Banyak isu-isu yang menarik. Yang pertama tentunya saya selalu berkoordinasi dengan tadi Pak Fansrullah, Pak Ivan, Ketua KPPU, yaitu penguatan lembaga KPPU. KPPU dinilai sekarang sebagai lembaga yang belum kuat secara kepegawaian, di mana jenjang karirnya juga tidak jelas gitu, sehingga membuat KPPU kurang menarik untuk para lulusan-lulusan terbaik untuk bergabung ke situ. Nah, jadi permohonan dari KPPU adalah ya kalau bisa pegawai KPPU itu ditetapkan sebagai PNS, ASN supaya jenjang karirnya juga jelas. Lalu kesekretariatannya juga harus diperkuat ya. Nantinya KPPU ini kesekretariatannya dipimpin oleh Sekjen dengan kedeputiannya di berbagai bidang. Sekarang belum seperti itu ya. Ini terkait kelembagaan yang kami juga setuju untuk KPPU diperkuat secara kelembagaan. Keberpihakan pemerintah selama ini juga belum maksimal ya. Dilihat dari anggaran yang diberikan kepada KPPU ya. Apalagi dengan berbagai efisiensi yang mereka harus menyesuaikan anggarannya tahun 2025 kemarin. Juga 2026 masih jauh yang ditetapkan dari permohonan yang disampaikan oleh KPPU. Jadi kami juga mendorong ke depan pemerintah lebih berpihak, bagaimana caranya tentu dengan memberikan anggaran yang sesuai, karena tantangan-tantangan yang mesti diperhatikan oleh KPPU itu sangat banyak. Satu isu lagi yang menarik adalah notifikasi merger ya. Kalau saat ini kita menganut pasca merger notifikasi ya. Ini tidak sesuai dengan best practice yang ada di negara-negara maju. Ke depan kita akan rubah kepada post merger, di mana tentu perusahaan kalau melakukan merger dan akuisisi ya itu mesti mendapatkan persetujuan dari KPPU. Kalau sekarang kan merger akuisisi dulu, setelah itu KPPU dinotifikasi. Nah, kalau KPPU-nya nggak setuju karena ini dampaknya negatif terhadap pasar, nah ini bagaimana? Sementara perusahaan sudah investasi banyak di dalam proses merger dan akuisisinya. Jadi kami menilai post merger itu sesuatu yang lebih tepat ya, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik ya. Di samping itu isu predatory pricing ini juga menarik ya, karena banyak produsen-produsen itu menjual produknya di bawah harga HPP-nya ya, untuk membunuh, menghilangkan pesaing-pesaing yang lemah ya. Nah, setelah mereka menguasai pasarnya baru ditingkatkan lagi. Nah, hal-hal ini sering terjadi di pasar Indonesia. Jadi ini menjadi perhatian kami juga. Kami setuju dengan usulan KPPU tadi soal program leniency. Jadi pelaku usaha diberi kesempatan juga untuk memberikan informasi, masukan kepada KPPU terkait praktek-praktek
negatif yang melanggar hukum. Tapi tentu untuk menghindari moral hazard juga di sisi KPPU-nya, aturannya juga harus jelas, ya harus clear supaya tidak ada nantinya kolusi bahkan persekongkolan antara KPPU dan pelaku usaha. Itu kira-kira sekilas Mbak mengenai progres dari pembahasan RUU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tentu kami di Komisi 6 sebagai mitra kerja dari KPPU menargetkan tahun ini, mudah-mudahan di pertengahan tahun RUU ini sudah bisa selesai, ya, sehingga akan lebih baik lagi untuk pasar dan memberikan keadilan level playing field untuk para pelaku usaha, baik yang kecil, menengah, dan yang besar. Mungkin itu sebagai pembuka, terima kasih. Terima kasih, boleh kita kasih aplaus. Selamat ya Pak untuk penyelenggaraan Rakernasnya juga, dan sepertinya sebelahnya lebih merah dibandingkan Bapak gitu ya. Kita geser ke Pak Rektor yang lebih merah ini. Pak Rektor, ini kan akademisi juga sebenarnya punya peran besar ya Pak, berkenaan mengenai persaingan usaha dan lain-lain yang saat ini juga tengah digodok di Komisi 6 dan diupayakan tadi disampaikan Pak Dewan tadi di pertengahan tahun paling tidak sudah kelihatan progresnya dan sangat jelas begitu. Nah dari IPB sendiri melihat ini bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mbak Brigita ya, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Komisi 6, Pak Adi. Yang saya hormati di sini ada Ketua Umum HIPMI, Pak Akbar. Pak Akbar dan Pak Angga ini dua orang yang waktu saya S3 sempat mengunjungi saya di Jepang. Juga yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Akbar juga, Direktur KS, juga Pak Prof. Tarsisius, Prof. Angkasa juga dari IBLAM, dan juga tentu wabil khusus ini kakanda saya, Bapak Dr. Angga Wira. Saya panggil Kanda karena beda usia kami 1 bulan, Pak. Beliau lebih dulu, jadi saya harus manggil Kanda, gitu. Dan selamat ulang tahun yang ke-44 ya. Insya Allah bulan depan saya menyusul Kanda Angga. Dan saya belum siap buku, jadi belum bisa ngundang Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau sudah guru besar mungkin saya undang Bapak Ibu sekalian. Dan juga tentu Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati, sama dengan Pak Adi tadi, saya juga sangat berterima kasih atas undangan pada hari ini untuk juga bisa memberikan sedikit catatan terkait dengan buku yang di launching pada hari ini. Ini adalah karya tulis yang langka dan unik karena ditulis oleh sosok penulis yang multiperan, multitalenta, multitasking ya. Jadi beliau ini pelaku usaha, aktivis juga, aktivis HMI dan juga HIPMI, juga akademisi, tokoh organisasi bisnis yang juga punya jejaring yang luas, sehingga di IPB ini nggak bisa ngelak, Pak, kalau disebut sebagai institut fleksibel banget. Karena alumninya ini sangat fleksibel, begitu bisa berkarir di mana aja. Dan saya kira tulisan-tulisan dari kedua buku ini memang membahas dari berbagai sudut pandang yang komprehensif. Dan jujur saja kami baru dikirim bukunya semalam, jadi tadi saya sambil jalan dari Bogor mencoba membaca sekilas dan mencatat beberapa hal. Jadi kalaupun Pak Angga ini berhasil sebenarnya melihat setiap isu yang ada di buku itu dari multi perspektif, namun seperti tadi disampaikan Bang Hotasi ya, Nababan, ada yang selalu khas di dalam pembahasan perspektif yang selalu dominan, yaitu adalah keberpihakan. Keberpihakan pada yang terdampak, bukan keberpihakan pada yang paling kuat, tapi keberpihakan yang memang membutuhkan keadilan di sini. Nah, hal ini sebenarnya bisa dirunut dari rekam jejak penulis. Karena saya juga teman sekamar beliau waktu dulu di mahasiswa. Kami sering tuker-tukeran baju, tukeran sampo begitu ya.
Dan memang sejak dulu Kanda Angga ini orang yang dinamis, orang yang kompleks gitu ya, ulet, juga flamboyan Mbak Brigita. Banyak yang naksir dulu gitu ya. Makanya tadi ketika saya tanya dari dulu begitu memang gitu ya. Saya sering diminta untuk nemenin ngapel. Cuma minggu ini siapa, minggu depan siapa. Pelan-pelan. Nah makanya tadi ada waktu saya tanyakan Angga, ini buku yang keberapa gitu ya. Katanya buku yang kelima. Padahal sebenarnya ada buku yang lain yang kita nggak tahu, yaitu buku nikah. Cuma jumlahnya 1 atau 2, silahkan tanya langsung ke Pak Angga. Makanya kalau sekarang beliau nulis hukum persaingan, jangan-jangan ke depan nanti nulis hukum perkawinan. Dan saya kira beliau selalu kritis ya, memang dari dulu begitu ya, dan selalu menyuarakan keadilan begitu ya. Dan memang tidak heran kalau beliau sangat produktif, karena memang dari dulu juga hobinya menulis. Karena memang tradisi di HMI itu kan tradisi membaca, diskusi, dan menulis. Kita sering menulis di majalah dinding, begitu, di mading-mading, begitu ya. Semua hal dikritisi, begitu ya. Dan kalau dari perspektif ya tentang keberpihakan, sebenarnya karena kami itu dulu sama-sama penggemar berat beberapa buku, kalau boleh dibilang. Jadi ada bukunya Ahmad Wahid tentang pergolakan pemikiran Islam, ada bukunya Sohoki tentang catatan seorang demonstran. Tapi yang paling khas dan saya kira ini menjadi semangat dari kedua buku ini adalah buku-bukunya Ali Syariati. Jadi saya masih ingat ada ideologi kaum intelektual, ada pemimpin kaum mustad'afin, ada kiri Islam begitu ya. Jadi bukunya berat-berat memang. Ada paradigma kaum tertindas dan sebagainya. Nah, memang dari pandangan Ali Syariati itu persoalan utama masyarakat modern itu sebenarnya bukan sekedar ekonomi begitu ya. Tetapi memang ketimpangan struktural akibat sistem yang kalau nggak salah dulu kita ingat ya, itu kehilangan dimensi tauhidnya. Kita sering menyebut ini seperti syirik sosial gitu ya. Jadi kekuasaan yang ekonomi yang terkonsentrasi, kemudian juga manusia yang bukan sebagai subjek tapi sebagai objek pasar, dan juga penghambaan kepada modal atau modal menjadi tuan baru. Itu kira-kira diskursus yang kita baca dari buku-buku itu. Dan juga Dr. Ali Syariati ini membagi struktur pasar itu dalam dua hal, dua peran, dua pemain ya. Ada mustad'afin, ada mustakbirin gitu ya. Nah ini sangat kental kelihatan dari buku ini sebenarnya. Jadi mustad'afin itu memang kaum yang dilemahkan oleh sistem. Kalau mustakbirin ini memang kaum yang merasa superior dan juga diuntungkan dari struktur yang tidak adil. Makanya beliau selalu membela petani kecil begitu ya dalam bukunya, kemudian UMKM, membela konsumen, dan menentang keras kaum mustakbirin, misalnya kartel pangan gitu ya, korporasi yang terlalu dominan begitu ya. Makanya tadi dari Kang Ivan tadi menyampaikan kalau indeks persaingan usaha itu di pertanian, kehutanan, perikanan itu juga masih cukup rendah ya, hampir sama dengan rata-rata. Nah tentu dari perspektif, karena tadi ditanya perspektif perguruan tinggi ya, jadi saya melihat buku ini sebenarnya layak untuk menjadi referensi internasional. Mengapa? Karena penanganan persaingan usaha ini di negara-negara global south ini saya kira juga punya kemiripan yang sama dengan Indonesia, karena praktek-praktek monopoli di dunia usaha itu kan masih banyak juga terjadi di negara-negara global south, sehingga saya kira ini juga layak begitu ya. Dan persaingan usaha yang kuat, kemudian yang adil dan adaptif ini harusnya menjadi dorongan kita semua untuk bisa mendorong ya global competitiveness dari Indonesia. Bagaimana tentu
diiringi juga dengan sistem pendidikan ya untuk meningkatkan kualitas SDM. Harus diiringi juga dengan R&D yang kuat agar banyak inovasi yang bisa dilahirkan. Dan juga kewirausahaan, saya kira yang penting, makanya peran HIPMI juga saya kira di sini penting. Jadi kalau medannya datar, playing field dijaga dengan regulasi, diiringi dengan tadi ya, SDM yang kuat, inovasi yang tumbuh baik, begitu, dan juga entrepreneurship, saya kira itulah yang harus dibangun. Mengapa demikian? Karena kalau dari catatan saya ya, berdasarkan IMD Competitiveness Center tahun 2025 ya, ranking Indonesia ini ranking ke-40 dari 67, begitu ya, kalau di survei. Nah, memang yang masih bagus di sini untuk efisiensi bisnis itu dari sisi ekonomi domestik, karena mungkin konsumen kita besar, dan juga dari labor market, karena memang masih rendah ya dari sisi itu. Tapi yang menjadi problem adalah mengapa ranking kita turun, karena masalah pendidikan. Ini di urutan ke-62, masalah kesehatan dan juga lingkungan, dan juga masalah infrastruktur. Selain itu juga kalau kita ingin mengevaluasi SDM kita, ini juga sebenarnya bisa dilihat dari Global Innovation Index. Karena biasanya negara-negara maju itu Innovation Index-nya juga tinggi, begitu ya. Nah, Indonesia itu kan sekarang di peringkat ke-55. Di bawah Singapura tentu, di bawah Malaysia, di bawah Filipina, bahkan di bawah Vietnam. Meskipun masih di atas Brunei, Kamboja, juga Laos, begitu ya. Nah, ini kalau dilihat persoalannya karena memang human capital dan riset kita masih rendah. Nah, ini saya kira PR dari pemerintah dan juga perguruan tinggi, karena memang anggaran riset kita masih 0,2 dari PDB, sementara negara-negara seperti Korea Selatan dan sebagainya itu sudah di atas 4% dari PDB. Nah, saya berharap nanti Bung Angga saya kira bisa menulis. Jadi bagaimana tidak dari kacamata hukum saja, tapi mungkin bagaimana untuk peran nih perguruan tinggi, karena beliau juga sebagai akademisi, begitu ya, untuk persaingan usaha. Gitu. Karena memang persaingan usaha yang sehat itu syarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, begitu ya, yang efisien dan juga berkeadilan. Tentu instrumennya tadi yang saya sampaikan harusnya instrumennya adalah inovasi, instrumennya adalah kualitas, efisiensi, dan juga nilai tambah, bukan karena memenangkan karena kartel atau memenangkan karena monopoli dan sebagainya. Dan kalau ditanya peran PT, saya kira mungkin saya mencatat 4 hal ya. Yang pertama, harus bisa menjadi pusat edukasi dan juga literasi untuk persaingan usaha. Ini bagaimana membangun mindset generasi muda. Kemudian juga bagaimana mengintegrasikan misalnya dalam kurikulum atau pembelajaran. Kemudian yang kedua tadi ya, penghasil inovasi. Karena dari inovasi yang ada mungkin bisa menghasilkan proses, produk yang bisa menjadi model bisnis yang baru, begitu ya. Karena ini adalah esensi kompetisi modern, juga bisa menjadi inkubator dan akselerator untuk usaha, misalnya untuk startup, untuk UMKM, begitu ya, yang kompleks. Tentu saja mungkin bisa menjadi mitra dari pemerintah dan juga DPR untuk bisa menjadi think tank kebijakan publik, misalnya research based policy lah, saya kira itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Kandaku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin yang juga coba diupayakan sama IPB ya Pak, One Village, One Product dan lain-lain. Nah, saya lebih paham sepertinya. Sudah cocok jadi mahasiswa Pak? Kita geser karena dari tadi ini kan entrepreneur terus menerus disinggung. Nah, saya minta komentarnya sama ketum yang di depan dulu. Kalau itu kan masih calon, ya kan? Masih calon walaupun roman-romannya saya berani taruhan bisa jadi itu barang, ya kan? Olah terus, biar nggak ditinggal kita, ditinggal mulu. Oh, silakan Tum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, Sekretaris Jenderal BPHIPMI, Bapak Dr. Angga Wira, selamat ulang tahun yang ke-44. Kita semua keluarga besar HIPMI mengucapkan selamat, semoga di usia yang baru diberikan kesehatan dalam tugas, juga diberikan karir yang lancar, dan yang paling penting tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati senior saya, Ketum Adi,
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, beserta seluruh narasumber, para profesor, rektor, para rektor, ada IPB, IBLAM, dan ada juga senior saya Pak Akbar juga. Kalau ini udah Doktor Akbar Johan, kalau kita masih kandidat doktor. Jadi acara hari ini penting bagi saya Pak Rektor. Kenapa? Ini menambah karena kan saya masih proposal disertasi Pak Rektor. Jadi masih bisa lah dirubah-rubah judul disertasi kan. Diperkaya oleh Pak Angga Wira. Gitu. Oh gitu. Jadi Bang Tum, Bang Angga ini bikin acara ini sebenarnya Ketum dan Sekjen HIPMI ini cara bikin acara ulang tahun dengan gaya yang berbeda. Kalau saya tuh cita-cita saya jadi atlet. Jadi waktu hari ulang tahun saya bikin lari. Kalau Bang Angga dia cita-citanya jadi dosen. Jadi acara ulang tahun dia bikin acara seperti hari ini. Tapi tujuannya sama, cari barang-barang bagus juga. Tapi laporan sama senior juga di ujung kepengurusan ini di tahun 2026 ini kita sangat memberikan apresiasi kepada Pak Sekjen karena mengkonsolidasi organisasi di 38 provinsi ini nggak mudah. Kalau nggak ada Pak Sekjen dengan segala pengalamannya, sebelumnya beliau di zamannya Pak Ketum Bahlil menjadi Ketua OKK, dan selanjutnya di zaman eranya Ketum Maming menjadi Wakil Ketua Umum, dan sekarang menjadi Sekjen, ini sangat membantu mengkonsolidasi organisasi. Bayangkan Tum kan kita dulu sama-sama pernah ketum di daerah, untuk mengelola BPD aja itu nggak mudah gitu, apalagi di level nasional. Jadi kalau nggak ada Sekjen Angga, mungkin BPP HIPMI nggak bisa komprehensif dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugas organisasi seperti sekarang. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Sekjen. Nah, tadi saya mau kasih tahu Pak Sekjen, hari ini tadi pagi ulang tahunnya Pak Sekjen, ini ada kado khusus dan spesial yang saya harus sampaikan. Insya Allah minggu depan BPP HIPMI sebelum priorisasi kepengurusan kita selesai diterima Bapak Presiden di Istana Negara. Jadi Pak Sekjen siapkan secara administrasinya karena ini protokol negara harus rapi, siapa-siapa aja yang ikut, ya yang di sini-sini boleh lah ini kan berkelakuan baik semua kan. Nah, siapa-siapa aja nanti tolong disurat administrasinya disuratin ke protokol Istana. Nah untuk itu Pak Caketum yang sahamnya naik, turun, kadang-kadang naik lagi, turun lagi ya kan. Tergantung ya, sering-sering terkoreksi lah karena selama ini ketum BPD yang temenin saya jalan puri terus kan. Kayaknya barang belum masuk. Jadi kalau disinkronisasi lebih cepat, lebih awal kayaknya lebih bagus tuh. Karena Bapak jangan hanya Pak Jaya aja, Pak Jaya ini kan yang menghalangi Lemhanas kan. Jadi semua harus dijahit baik-baik supaya Pak Caketum ini sahamnya meroket terus gitu. Dan semua para tamu undangan hadirin-hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih salam hormat saya. Dari perspektif dunia usaha, Tum, izin kami menambahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menkop, apa yang disampaikan oleh Pak Wamen, apa juga yang disampaikan oleh Kepala KPPU tadi. Bahwa sekarang ekonomi kita tumbuh betul, tumbuh di atas 5%, ya rata-rata 5%, tapi sebenarnya pada realitasnya yang terjadi bahwa pemerataan belum terjadi. Jadi kalau bahasa yang gampang kami menyebutkan, ekonomi Indonesia ini kayak donat, bolong di tengahnya. Jadi tebal di bawah, tebal di atas, bolong di tengahnya. Pada beberapa kesempatan Bapak Presiden selalu menyampaikan di sarasehan beberapa stakeholder dipanggil, baik dunia usaha, akademisi dan lain-lain. Bapak Presiden selalu menyampaikan semangat Indonesia Incorporated gitu. Nah, untuk mengimplementasikannya ya ini perlu kolaborasi dari seluruh stakeholder, baik dunia usaha, pemerintah, akademisi dan semuanya agar Indonesia Incorporated itu bisa terjadi. Gitu. Nah, DPR juga punya peran penting dan juga pemerintah juga sebagai regulator mempunyai peran yang sangat strategis. Dunia usaha sebagai aplikator yang mengimplementasikan program-program tersebut juga harus matching
Saya sampaikan beberapa kali kepada Pak Menko Perekonomian, jangan bikin kebijakan dulu, baru bikin uji publik. Gitu. Jadi kan beberapa kali stimulus-stimulus ini dikeluarkan kan kita nggak dipanggil dulu, nggak diajak ngobrol dulu. Sementara kan kebutuhannya kita yang tahu. Gitu. Permasalahan kita apa sih? Permasalahan kita kan daya beli. Ya kan kalau di program-program pemerintah dihajar sebanyak-banyaknya juga untuk korporasi, kalau daya belinya nggak ada, mau jualan kemana kira-kira gitu. Nah, jadi tadi ada semangat dari buku ini satu yang sangat bagus tuh masuk ke dan juga diamini oleh Kepala KPPU bahwa di scoring index kita itu yang pemerataannya belum terjadi di sektor pertambangan. Nah, yang menjadi menarik ada program yang mengimplementasikan, menerjemahkan program Bapak Presiden bahwa pasal 33 semua kekayaan alam dikelola sebaik-baiknya oleh negara dan dimanfaatkan oleh seluruh kepentingan bangsa dan negara. Yang namanya PP nomor 39 tahun 2025. Tadi Pak Menko udah pulang. Ada di situ yang berhak mendapatkan IUP secara prioritas, namanya UMKM, koperasi, BUMD, dan sebagainya. Pertanyaan berikut, bahwa saya aja Bang yang praktisi langsung. Jadi hari ini properti lagi nggak menarik, semua lagi nggak menarik karena daya beli nggak ada. Saya diversifikasi bisnis saya ke pertambangan. Untuk memulai aja, saya ini kan ya setengah UMKM, setengah korporasi lah, tengah-tengah lah, tengah-tengah gitu, tengah-tengah. Untuk memulai starting bisnis baru yang namanya IUP berat, nggak semudah itu. Jadi kalau udah dapat IUP, emang bisa dikerjain, bisa jadi duit, gitu. Berat, jadi nggak semudah itu. Nah ini yang perlu harusnya kita buat kajian bersama. Sebenarnya instrumennya apa? Ada kok. Dan antara kumpulin namanya corporate bonds, patriot bonds. Kenapa enggak itu bisa menjadi salah satu instrumen buat ngangkat nih si UMKM, buat ngangkat si koperasi, buat ngangkat baru Indonesia Incorporated bisa terjadi. Jadi ya sekilas ulasan dari buku yang belum saya baca sebenarnya. Tapi saya sudah perhatikan buku ini sangat bagus, memperkaya. Salah satunya adalah nanti proposal disertasi saya. Yang kedua bahan kita nanti kepada Pak Presiden, Pak Angga. Minggu depan insya Allah kita siapkan susun yang rapi. Sama orang-orangnya di screening yang bagus-bagus yang hadir masuk ke istana kan. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun, sukses selalu buat Pak Angga dan sukses selalu buat kita semua. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Tum. Tolong nama saya Pak Sekjen. Oh, udah masuk ya. Tum, ingat saya Tum. Kita geser Bapak Ibu ke Prof. Tarsisius terlebih dahulu. Pak Prof, ini kalau dari pandangan akademisi, balik lagi kalau tadi kan dari institusi besarnya. Nah ini Prof sebagai yang juga ada di urusan hukum, nanti juga ditambahkan oleh Prof. Angkasa. Saya persilakan terlebih dahulu Prof. Tarsisius. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Yang kami hormati bapak-bapak narasumber di sini, yang kami hormati pimpinan ya perusahaan maupun instansi pemerintah, dan khususnya Bapak Dr. Angga Wirya, selamat ulang tahun Pak. Ya. Yang pertama saya sampaikan Pak bahwa saya udah baca buku ini Pak tadi malam. Sebelumnya Bapak udah kirim ke saya soft filenya. Ada bahayanya Pak. Bahayanya kalau buku ini sampai ke kampus, Bapak siap-siap aja jadi narasumber. Karena buku ini bisa menjadi banyak judul disertasi maupun tesis S2. Ya. Materinya kekinian Pak. Kami dari kampus juga tidak bisa sejauh yang wawasan Bapak yang ada di sini. Oleh karena itu mohon dengan hormat untuk bisa menyumbang ya ke kampus kami 2 buku ini sehingga perkembangan ilmu di kampus kami bisa lebih cepat. Dan tentunya siap-siap aja Pak, kalau banyak pertanyaan ini jadi judul disertasi Pak.
Itu bahayanya Pak, nanti banyak yang bertanya lebih lanjut, ya lebih dalam. Ya. Baik, tanggapan terhadap buku ini, memang kalau secara teoritis ada dua rezim ya. Yang pertama adalah rezim hukum dalam dunia usaha yang pelaku usaha itu harus mentaati hukumnya secara penuh. Yang kedua adalah rezim ekonomi, di mana ya yang penting keuntungan, keberlangsungan usaha, peningkatan pendapatan, tetapi soal hukum nanti dululah, gitu kan. Menariknya buku ini adalah mencoba untuk mendamaikan keduanya. Terlihat di sini bagaimana aspek hukum jangan menghambat, tetapi aspek ekonomi juga harus memperhatikan itu. Banyak definisi yang kurang tepat. Kalau salah nanti tersinggung ya, tapi kurang pas menurut saya lebih enak ya. Misalnya hukum ekonomi, itu hukum yang mengatur tentang ekonomi, itu menurut saya kurang pas ya. Jadi hukum ekonomi itu sinergi antara hukum dan ekonomi dengan tujuan tercapainya tujuan ekonomi dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Nah itu, ini definisi yang saya sampaikan. Nah problemanya sekarang, tadi saya diskusi dengan Prof. Angkasa, ya teori dari Parson ya, bahwa sibernetika ini mohon untuk dari DPR dan KPPU ya, bahwa ada dua aliran, ada arus kekuatan dan arus keberadaban. Kalau kita bicara arus kekuatan, yang tertinggi itu aspek ekonomi Pak. Bukan menurut saya, ini menurut Parson. Yang kedua adalah politik. Yang ketiga hukum. Yang keempat itu humaniora, ya sastra, filsafat dan sebagainya. Itu dari kekuatan. Yang kedua kalau dari segi keberadaban itu terbalik. Yang paling bawah humaniora itu paling beradab, tapi kekuatannya paling lemah. Hukum itu beradab, tetapi kekuatannya nomor 3. Jadi kalau kita mengatakan negara hukum ya menurut saya jenis negara itu ada 4. Pertama negara stabilitas, kita udah lewat. Yang kedua adalah negara hukum, ini kita sedang jalani. Yang ketiga adalah negara kesejahteraan, dan yang terakhir adalah negara berkeadilan. Itu. Oleh karena itu ya kekuatan, jangan kaget kalau sebaik apapun undang-undang itu masih di bawah kekuasaan politikus ya, karena politik yang membentuk dan mengesahkan undang-undang, dan ekonomi adalah tujuan. Ekonomi dalam arti yang positif. Nah, satu hal lagi kalau mungkin untuk yang dari Bapak KPPU dan Bapak DPR ya, kalau kita memperkuat hukumnya, nanti banyak jalur non hukum. Studi saya, ada satu buku saya yang nanti barangkali bisa saya sampaikan, itu bahwa yang belum terantisipasi di Undang-Undang Persaingan Usaha itu adalah kelompok usaha. Bukan perusahaan kelompok, bukan holding company. Kalau holding company itu aspek hukum gampang Pak. Kalau kepemilikan, ini ada di sini, kalau kepemilikan silang saham itu gampang dilacak. Pengelompokan berdasarkan kerjasama gampang dilacak. Tapi yang sulit dilacak adalah yang sifatnya non formal. Mereka membuat kelompok usaha yang tidak berdasarkan hukum,
Misalnya kesepakatan berdasarkan rapat bersama. Seperti kita rapat ini, yuk kita menentukan harga. Udah jalan. Itu aspek hukumnya nggak kena. Komunikasi. Kemudian juga pengendalian. Kemudian juga kemerdekaan untuk berpendapat. Itu merupakan aspek-aspek baru di luar hukum yang ternyata kalau kita lihat di beberapa negara itu sangat menonjol. Oleh karena itu barangkali ini masukan, ini pendapat pribadi ya Pak ya. Jadi nggak cukup dengan undang-undang. Praktek di Uni Eropa, di India, Singapura, Jepang ya, dan banyak negara itu tidak mengembangkan berdasarkan peraturan. Peraturan saya pikir sudah cukup. Tetapi yang harus dikembangkan adalah jurisprudensi. Baik jurisprudensi dari KPPU maupun pengadilan. Jadi barangkali ada suatu kita kan juga berbicara global ya Pak ya. Penelitian saya menunjukkan bahwa contoh ini adalah single economic entity. Jadi ekonomi tunggal ya, kelompok ekonomi tunggal itu munculnya adalah berdasarkan tadi Pak, hal-hal yang non hukum, tidak terlacak. Dan ternyata dalam globalisasi ini jurisprudensi di Uni Eropa itu diterapkan Pak oleh India, oleh Singapura, oleh banyak negara. Jadi mereka enggak mempertanyakan ini jurisprudensi asing, apa dasar hukumnya? Kita selalu undang-undang harus yang dari luar diratifikasi. Pertanyaannya, ada yang nanya ke saya, Pak, ada enggak ratifikasi jurisprudensi? Ya enggak ada. Tapi praktek global bahwa keputusan pengadilan, keputusan KPPU dari negara-negara yang ternama dan juga hakim-hakim yang ternama itu diikuti tanpa persyaratan. Berlaku enggak sih hukumnya, ada enggak? Karena dalam sistem global kita bisa saja menerapkan peraturan yang sifatnya sudah dipakai di negara lain. Negara lain pun juga melakukan hal itu. Oleh karena itu barangkali nanti ada apalah bentuknya, apapun lah bentuknya, semacam ada surat keputusan atau surat edaran dari KPPU, ketua KPPU nasional kepada para majelis-majelis yang menangani KPPU di daerah untuk diperkenankan mempergunakan jurisprudensi dari KPPU asing maupun pengadilan asing dengan persyaratan tertentu. Boleh, silakan dipakai itu sebagai bahan pertimbangan. Karena saya lihat beberapa keputusan KPPU itu belum merupakan penerapan single economic entity. Jadi barangkali melalui jurisprudensi global tadi kita bisa kejar. Karena kalau kita sudah bicara global itu lintas negara. Jadi jangan selalu kita lihat bahwa hukum itu adalah sesuatu yang sudah diterapkan. Baik. Ya. 1 menit lagi. Oh iya, boleh Pak. Nah, satu hal lagi ya tentang negara kesejahteraan. Itu intinya adalah jadi kalau kita lihat negara itu ujungnya di sini adalah sosialisme, di mana negara paling kuat untuk berpartisipasi, di ujungnya adalah
liberalisme di mana negara paling lemah ya karena masyarakatnya sudah maju. Nah, negara kesejahteraan itu bergerak. Ketika masyarakat atau pengusaha mengalami kelemahan, negara bertindak lebih keras. Ketika sudah mulai maju, negara sudah mengendorkan dalam arti memberikan kesempatan oleh maju. Nah, itu di dalam buku ini sudah dibahas kebijakan dari Pak Prabowo ya, yang presiden kita tercinta ya, yang sudah menerapkan hal itu. Oleh karena itu bahwa kita juga harus mempercepat. Negara hukum dan negara kesejahteraan itu harus secepatnya kita laksanakan untuk masuk ke dunia yang ketiga, yang keempat, negara berkeadilan. Itu oleh karena itu memang agak sulit ya kalau persaingan usaha di negara lain yang tingkat ekonomi rata-rata sama, itu tidak terlalu masalah. Tetapi kalau di kita, dalam bahasa Jawanya jomplang, ada pelaku usaha yang kuat dan ada yang lemah, disinilah asas kekeluargaan berlangsung. Saya juga mohon maaf nih, terlambat mikir ya. Jadi ini pendapat pribadi ya, bahwa dulu itu kenapa ada perusahaan negara. Dulu tuh ada Perjan, perusahaan jabatan, Perum, kemudian PT Persero. Perjan itu adalah untuk kegiatan masyarakat yang walaupun rugi asal akuntabel enggak masalah dulu ya. Jadi kereta api itu ada yang kelas ekonomi, ada yang itu. Perum kalau untung enggak terlalu banyak, rugi enggak terlalu banyak. Nah, PT Persero itu harus untung. Tetapi, nah ini aspek kekeluargaan dan negara berkeadilan. Nah, keuntungan dari PT Persero itu membantulah Perjan. Tetapi persepsi sekarang bahwa Perjan, Perum, Persero itu karena masalah kualitas manajemen, Perjan itu kurang, nanti dinaikkan jadi Perum. Ya, Perum dinaikkan semua jadi Persero. Pertanyaannya, kapan negara berkeadilan ini bakal muncul? Baik, terima kasih Bu. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu, ini sangat clear ya. Tadi kata Bang Akbar Johan 4 SKS, jadi lengkap mulai dari dasar filosofisnya sampai empirisnya ada semua. Prof Angkasa silakan boleh ditambahkan atau ada pandangan yang berbeda Prof. Ini soalnya suasana kebatinan sudah mulai galau Prof, mau deket beduk maghrib. Baik, terima kasih, sudah paham. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang ada di depan, ada Pak Dr. Muhammad Akbar Johan, SIM, Direktur PT Krakatau Steel, kemudian Bapak Akbar Himawan Puhori, SHMH, kandidat doktor ya, sudah proposal disertasi. Siapa tahu saya penguji eksternalnya. Yang saya hormati pula Pak Prof. Dr. Tarsisius Murwaji SHMH, Prof dari Unpad, dan juga Pak Rektor IPB, Pak Dr. Alim Setiawan Slamet STP MSc, dan juga para hadirin yang saya hormati, ada Pak Ketua LPIH IBAM, Pak Dr. Rahmat Dwi Putranto, ini ketua yayasan saya. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, selamat kepada Pak Dr. Anggrowita ya. Luar biasa, gelarnya banyak. Saya selaku pimpinan dari Pak Anggrawira ya, ini tolong diproyeksikan untuk menjadi guru besar. Jadi harus ada yang linier. Doktornya apa, S1-nya juga harus ada nanti supaya bisa menjadi guru besar dan menjadi kebanggaan dari STI Blam. Kan sudah lektor kepala ya Pak ya. Baik, selamat ulang tahun juga dan selamat atas terbitnya buku ini yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bagi kalangan akademik, penulisan buku itu membuat kecemburuan. Ya, nulis Scopus juga cemburu. Kalau
baru nggak ada yang cemburu. Jadi saya apresiasi luar biasa di tengah-tengah kesibukan tadi, multi profesi, multi kegiatan yang super sibuk tapi masih bisa menyempatkan menulis buku. Saya melihat begini ya, saya melihat 3 perspektif untuk menilai buku ini. Satu adalah perspektif buku ajar, kemudian perspektif globalisasi dan hukum, dan perspektif eksistensi terbitnya buku ini. Ya. Yang pertama adalah perspektif buku ajar, karena ini memang merupakan buku ajar. Jadi utamanya juga mempunyai dampak positif bagi sivitas akademika, khususnya adalah IPLAM. Ya, jadi di mana beliaunya adalah salah satu dosen di kebanggaan dari IPLAM. Jadi saya melihat buku ini buku yang menegaskan misinya memberikan pemahaman hukum persaingan usaha secara komprehensif dengan menempatkan bukan sekedar norma yang mengikat, ya, tetapi juga ada instrumen untuk menjaga dinamika pasar, mendorong inovasi serta melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Ya, kalau nanti salah bisa dikoreksi. Maka kerangka ini membuat materi kuliah lebih bagus, lebih hidup. Karena apalagi Pak Angga ini juga seorang praktisi, seorang pengusaha juga, jadi bisa memberikan informasi yang akurat, tidak hanya bayangan-bayangan teoritik saja, tetapi data primer sudah masuk pasti. Kekuatan lainnya adalah desain pembahasan yang memadukan sisi teoritis dan praktis. Ini kekuatan tulisan beliau ini di sini karena dia seorang teoritisi, gelarnya banyak sudah jelas tadi ya. Luar biasa, dan tidak hanya sekedar gelar yang merupakan kursus-kursus ya, pasti Bapak tahu kan yang banyak itu, tetapi ini yang melalui suatu proses perkuliahan, S1, S2, doktornya 2, S1-nya mungkin 2. Ya. Jadi sudah jelas identitas dari penulis adalah seorang akademisi, artinya juga kaya tentang teori yang dikuasai. Nah, saya melihat ada kekuatan itu di mana menjelaskan tentang kasus-kasus atau praktik di lapangan serta dinamika penegakan hukum oleh KPPU dan regulator lainnya. Ya, dengan pola ini nantinya mahasiswa dapat mengikuti alur konsep penerapan dan juga konsekuensi sekaligus memahami bagaimana norma diimplementasikan dalam dunia nyata. Saya melihat juga bahwa apa yang ditulis tadi sudah disebutkan oleh narasumber yang lain, ya, ini bisa memicu atau menimbulkan ide untuk adanya penulisan lebih mendalam. Di antaranya kalau saya melihat dari aspek hukum, misalnya ada pasar di dunia online yang dikatakan masih semrawut, betul ya Pak ya. Nah, itu perlu ada regulasi supaya ada perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Ya. Dunia online itu luar biasa, sekarang hampir setiap orang itu juga sudah mengikuti, menikmati dan juga menjadi korban. Ya. Karena saya guru besar di bidang viktimologi, saya mempelajari tentang korban, diantaranya korban media sosial, korban dari pelaku-pelaku yang online, itu juga sudah pernah saya tulis dan masuk dalam jurnal internasional. Nah, kekuatan lain sebagai buku ajar ini ideal dipakai untuk mata kuliah hukum persaingan usaha. Ya, jadi mungkin bisa dijadikan referensi yang sahih untuk para mahasiswa karena pasti mendasarkan pada riset. Saya yakin risetnya tidak hanya liber riset, tapi empirik riset, pendekatannya adalah sosiologis. Jadi penuh data yang sangat mengembirakan bagi orang-orang akademik. Lalu dari perspektif globalisasi, saya melihat memang ini cocok sekali dan memang
sekarang kita kan masuk pada dunia globalisasi yang mencirikan interconnected, interdependency, and more transparency. Apa yang ditulis ini memang menunjukkan bahwa pasar ini sudah tidak pasar nasional lagi, tetapi pasar global. Dan dikatakan di situ menuntut adanya suatu pendekatan yang baru karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum memuat klausul tentang pasar digital. Ya, jadi ini kan bisa untuk ide bagi seseorang yang menulis disertasi bagaimana regulasi ini. Ya. Pada level praktik, buku ini menggambarkan dinamika sosial commerce. Ada TikTok yang disebutkan, ya, yang membuka peluang peluasan pasar bagi UMKM. Jadi bagaimana media sosial itu bisa mengembangkan dunia usaha dan memakmurkan masyarakat. Karena ditengarai ada kecurangan dalam algoritma, ya, kalau tidak salah. Nah, itu bisa bagaimana cara menegakkan itu supaya tidak ada kecurangan dan tidak ada korban di masyarakat. Kita tahu bahwa pengguna media sosial termasuk adalah belanja-belanja lewat online itu sekarang sudah banyak sekali dan jumlah korbannya pun sekarang sudah luar biasa banyaknya. Ya, itu. Saya juga pernah menjadi korban. Ya. Lalu yang terakhir adalah perspektif hukum terhadap apa yang bahasan perspektif hukum dalam buku ini. Ya. Di situ dikatakan bahwa buku ini memposisikan hukum persaingan sebagai norma mengikat sekaligus instrumen menjaga dinamika pasar, mendorong inovasi dan melindungi konsumen pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut tonggak utama tapi belum diakui, tetapi diakui belum memuat klausul khusus pasar digital. Saya kira ruang bagi pembentukan norma hukum ini dalam rangka untuk melindungi masyarakat untuk tidak menjadi korban. Ya. Akhirnya saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada penulis, kepada Pak Dr. Anggrawira. Ya, mudah-mudahan karyanya tidak hanya sampai di sini. Tapi kalau setiap ulang tahun launching luar biasa, ya. Saya coba dosen kita tepuk tangan kepada beliaunya, ya. Saya berharap tahun depan diundang lagi untuk launching buku yang lain, ya. Saya kira begini, demikian apa yang saya sampaikan, ya, dan terima kasih atas kepercayaannya untuk sekedar mengomentari atau mereview buku ini. Baik. Saya sebagai pimpinan di STI Helm bangga kepada Pak Dr. Anggrawira yang telah menorehkan legasi berupa hukum, buku. Tadi saya sebutkan. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih, kita kasih plus Wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Ya. Selamat datang Bapak Staf Sus kan ya? Ya, Staf Sus Menteri Investasi Pak Sona Maisa. Bang, terakhir nggak usah panjang-panjang. Waalaikumsalam juga nggak apa-apa. Sentimen dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi apresiasi dan terima kasih kepada Dinda Dr. Anggrawira yang luar biasa pencapaiannya, dan sejujurnya sebenarnya ini acara bukan untuk launching buku, ya, sebenarnya untuk acara ulang tahunnya, ya. Yang kedua adalah silaturahim, ya, ini mempertemukan seluruh keluarga besar HIPMI, Kadin, dan asosiasi serta akademisi. Jadi luar biasa. Saya izin ada satu slide. Pak Narsum, saya izin karena tadi ada sponsor satu, jadi satu slide aja ini, satu slide aja. Yang saya hormati seluruh narasumber. Iya, pesan sponsor. Cukup satu slide. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini adalah quote daripada Insinyur Soekarno. Jadi Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang luar biasa, saya alhamdulillah sudah membaca full 2 buku yang di launching hari ini. Judulnya.
judulnya ya. Ya, tapi jujur saja, saya baru selesaikan disertasi saya. Memang menulis buku, Prof, itu sangat susah, sangat sulit, konsistensi, wawasan dan lain sebagainya, dan moody. Ya, jadi Tum Akbar kalau sudah ketemu judul, apalagi sudah ajukan proposal, itu harus disegerakan, ya, karena kalau enggak nanti masuk angin, ya. Dari judul yang saya baca, Prof, saya menarik benang merah bahwa perlu keseimbangan antara kehadiran negara melalui instrumen dan lembaga yang kita miliki, ya, serta tentu bagaimana keseimbangan itu dalam melakukan upaya-upaya entrepreneurship bagi negara. Tentu banyak teori, Prof, teori hukum yang tentunya tidak bisa lepas daripada ekonomi. Salah satu teori yang saya pakai adalah the state and the rule of mixed economy, ya. Nah, di situ ada 4 fungsi daripada negara. Yang pertama adalah fungsi daripada provider. Bagaimana negara harus hadir dalam menyediakan fasilitas umum bagi rakyatnya. Negara sebagai provider. Lalu yang kedua, negara sebagai controller. Yang ketiga, ini yang paling penting di lingkungan kita, negara hadir sebagai entrepreneur. Entrepreneur ini tentu wujudnya ada di pilar ekonomi dalam bentuk BUMN, dalam bentuk private sector, dan juga koperasi. Dan yang terakhir, fungsi pada negara yang tidak kalah pentingnya adalah umpire. Umpire ini negara harus berfungsi sebagai wasit. Nah, tentu topik dari 2 buku ini salah satunya adalah bagaimana negara hadir sebagai wujud wasit dalam persaingan usaha. Yang menarik karena latar belakang saya juga adalah entrepreneur, lalu masuk ke BUMN. Pada saat saya masih di luar daripada sistem, kita selalu melihat bagaimana tindakan-tindakan BUMN dalam keterkaitannya monopoli. Sehingga begitu saya masuk di dalam sistem, bahwa memang benar itu adanya. Saya di Krakatau Steel mencoba merubah, mentransform salah satu corporate culture daripada BUMN. Bagaimana sinergi bukan hanya antara BUMN, bukan hanya antara anak perusahaan, tetapi bagaimana sinergi itu bisa diwujudkan dengan private sector yang lebih masif, koperasi yang lebih masif. Dan alhamdulillah dengan program Astacita Pak Presiden, ketahanan pangan, bagaimana diwujudkan ketahanan energi, ketahanan teritorial, kami di KS sudah hadir dengan mewujudkan konsep rumah modular, dapur modular SPPG, ya, untuk MBG. Mas Dr. Angga, SPPG ya, bukan SPG. Ya, cukup P-nya. Ya, oke, alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah dengan kejadian gempa, ya di Sumatera, Aceh, Sumbar, akhirnya konsep atau solusi yang kita buat, kami coba shifting bukan hanya untuk MBG, ya, bukan hanya MBG, tetapi kita jadikan menjadi rumah sementara, klinik sementara, bahkan juga akan jadi central kitchen. Saya sampaikan kepada pimpinan, Januari, Februari ini akan bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Tentu tantangannya adalah bagaimana memberi makan bagi rakyat di sana dalam menghadapi bulan suci puasa. Sehingga solusi daripada rumah modular kami yang kita bangun cukup 30 hari selesai, 15 kali 10, 15 kali 20 akan diabsorb oleh pemerintah untuk kita bisa deliver kurang lebih 400 unit ke sana.
ditambah dengan jembatan Belis, ya kita lagi produksi 10 per minggu karena kita diberikan target 300 unit, kita akan delivery segera. Artinya begini, balik lagi bahwa it's all about leadership, ya. Begitu kita masuk di satu korporasi, kita masuk ke organisasi, tentu tadi keseimbangan itu harus kita wujudkan, harus kita perlihatkan gestur, harus kita perlihatkan spiritnya bahwa sinergi dan kolaborasi itu bukan hanya milik BUMN, ya, bukan hanya milik sektor negara. Karena tadi mix ekonomi itu mengajarkan bagaimana fungsi-fungsi negara harus hadir. Sehingga buku 2 yang insya Allah saya akan selesaikan malam ini, Mas Dr. Angga, ya. Akan terus memperkaya tentu pengetahuan saya untuk bisa saya implementasikan kepada lebih banyak lagi, baik di korporasi maupun di lingkungan saya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para narasumber. Saya janjikan untuk bisa selesai sebelum jam 6 dan sebagai closing statement, saya akan minta Bang Angga untuk bisa memberikan kalimat penutup saja dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber. Boleh Bang Angga langsung naik ke atas, kursinya masih kosong, sudah saya siapkan di ujung. Habis itu kita foto sama-sama, kita tutup sholat asar yang belum sholat. Ya, makasih Mbak Brigita dan tentunya para narasumber, dan sebenarnya mungkin diskusinya memang perlu tambah waktu lagi karena ternyata banyak perspektif yang bisa kita gali dari diskusi kita pada sore hari ini. Tadi dari Prof. Aji juga sangat dalam ya, malah mulai dari tatanan filosofis sampai hal-hal yang praktis, dan sebenarnya memang seharusnya hukum itu tidak menghambat, tapi memang perspektif sekarang kan seolah-olah hukum itu menjadi hambatan, padahal harusnya hukum itu bisa memberikan suatu insentif kan, seperti itu. Jadi menurut saya tentunya para pemangku kepentingan di sini harus memang diisi oleh orang-orang yang memang punya kompetensi, Mbak Brigita. Jadi kedepannya ya kita harap memang proses meritokrasi kita ini bisa berjalan dengan baik, kematangan demokrasi kita juga Mas Adi makin matang, dan tentunya ya orang-orang terbaiklah yang harusnya memimpin ya dimanapun tempatnya, karena ujung-ujungnya memang kualitas daripada sumber daya manusia kepemimpinan kita. Jadi menurut saya juga penting ya tadi ya, walaupun kita sekarang sedang berdebat Mas Adi ya mengenai pilkada langsung atau tidak langsung, tapi menurut saya demokrasi ini kan sebenarnya hanya alat aja, hanya tools, tapi tujuannya utamanya adalah kesejahteraan. Nah sebenarnya dari 2 buku yang coba saya tulis dan hari ini saya launch dan kita diskusikan, menurut saya ya kita diberikan pilihan, tapi pilihan itu tentunya harus bersumber juga pada karakter bangsa kita gitu loh. Jadi kita jangan serta-merta mengambil dan menjiplak, dan itu mungkin kesalahan reformasi juga ya. Kita ujuk-ujuk mengambil berbagai macam referensi tanpa mengujinya gitu ya, menguji dengan dalam. Karena saya lihat para founding father kita pada waktu itu ya, Tan Malaka gitu ya, Bung Karno, Bung Hatta, walaupun beliau mendapat referensi dari luar, tapi beliau benar-benar merenungkannya lebih dalam dan memilih pilihan-pilihan terbaik yang bisa. Dan saya rasa gotong royong, musyawarah mufakat, kolaborasi itu adalah sebenarnya kunci bangsa Indonesia untuk maju lebih cepat lagi. Terima kasih. Terima kasih Bang Angga Wira yang sepertinya sudah terbawa arus culture PLN, kacamatanya frame tebal itu PLN banget. Gotong royong. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Angga, terima kasih seluruh narasumber yang sudah hadir, Pak Dokter yang sudah semakin ilmiah, Pak Ketum BPP HIPMI, Pak Profesor, Pak Rektor yang sebentar lagi akan jadi Profesor. Saya doakan segera biar nggak kesalip sama Pak Angga Wira yang sudah lektor kepala ternyata.
Dan juga Pak Adi, sukses dengan Rakernasnya PDI Perjuangan. Dan saya akhiri Bapak Ibu sekalian, saya kasih pantun saja. Menanam benih di tanah subur, disiram hujan penuh harapan. Acara kita tutup dengan ucapan syukur, semoga bukunya menjadi cahaya masa depan, Pak Angga. Berlayar perahu menuju seberang, angin tenang mengantar bahtera. Selamat ulang tahun Bang Angga tersayang, bertambah usia makin manfaat hidupnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu, semakin sukses, semakin sejahtera di tahun 2026.